Ini adalah cerita tentang hari yang sedih dan hari yang bahagia. Kamu dapat membacanya secara lengkap dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus adalah penolong kita semua. Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Namun, ia tidak datang begitu saja. Memang benar, Yesus lahir seperti kita manusia. Yesus tumbuh besar seperti kamu juga. Yesus belajar, Yesus membaca, Yesus pun juga perlu makan. Seperti kamu, iya, Yesus adalah benar-benar manusia. Namun, Yesus juga benar-benar anak Allah. Yesus menyebarkan kasih dalam pengajarannya, serta melakukan banyak mujizat. Sungguh hebat Yesus kita itu, bukan? Jadi, banyak orang yang mengikuti Yesus untuk mendengarkan ajarannya, meminta nasihat, atau melihat Yesus melakukan mukjizat. Sampai suatu hari, Yesus masuk ke kota Yerusalem mengendarai seekor keledai. Dan orang-orang menyambut Yesus dengan melambaikan daun palem atau palma. Ini tertulis dalam kitab Injil. Berita itu sampai kepada para pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak suka dengan Yesus. Dan saat mereka mendengar peristiwa di Yerusalem itu, mereka menjadi sangat marah. Para pemimpin agama Yahudi membayar seorang murid Yesus. Ya, Yudas Iskariot. Para pemimpin agama Yahudi membayar Yudas Iskariot sebanyak 30 keping perak untuk membantu mereka menangkap Yesus. Di Yerusalem, Yesus melakukan perjamuan makan dengan 12 muridnya. Ini merupakan perjamuan makan terakhir Yesus dengan para murid. Sebelum kematiannya, Yesus mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah atas roti dan anggur. Lalu, Yesus membagikan roti dan anggur itu kepada 12 muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 15 sampai 20, Markus 14 ayat 22 sampai 25, Matius 26 ayat 26 sampai 29. Menurut keempat kitab Injil, setelah perjamuan terakhir, Yesus pergi keluar rumah untuk berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani, ditemani oleh Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tahukah kalian bahwa Yesus sudah tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk Yesus mati? Ini adalah bagian dari rencana Allah. Dan Yesus sudah tahu itu waktu dia datang ke bumi. Dia datang untuk menerima hukuman dan kesalahan yang dilakukan orang banyak, termasuk aku dan kamu. Jadi, Yesus berdoa dengan sungguh. Dan setelah Yesus selesai berdoa, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid Yesus bersama rombongan besar orang. Sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang membawa senjata lengkap dengan lentera. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka datang untuk menangkap Yesus. Setelah para prajurit pergi, Petrus merasa takut. Beberapa orang yang pernah melihat Yesus bersama para muridnya mengenali mereka di antara para murid. Mereka lalu bertanya, "Kamu mengenal Yesus, kan?" Namun, Rasul Petrus menyangkalnya. Ia bilang, tidak, aku tidak mengenal Yesus." Dan sebelum ayam berkokok, Petrus
Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Lalu apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus dibawa ke hadapan mantan imam besar Hanas dan imam besar Kayafas. Para pemimpin tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka berkata, "Dia harus mati. Dia menyebut dirinya anak Allah." Namun, mereka tidak mendapatkan kesalahan pada Yesus. Jadi, Yesus pun dibawa ke hadapan gubernur Romawi saat itu, yaitu Pontius Pilatus. Di tempat Pontius Pilatus, banyak orang Yahudi yang berkumpul dengan marah dan berteriak, "Bebaskan Barabas!" Mereka ingin agar Yesus segera disalibkan. Kenapa mereka berteriak bebaskan Barabas? Ya, 1 kali dalam 1 tahun Pilatus dapat membebaskan seorang penjahat dari hukuman yang dipilih oleh orang Yahudi. Jadi Pilatus bertanya, siapa yang harus Pilatus bebaskan? Yesus atau Barabas? Dan orang Yahudi yang berkumpul berkata, bebaskan Barabas. Pilatus bingung sekali. Bahkan istri Pilatus memperingatkan Pilatus agar jangan melakukan hal jahat pada Yesus. Jadi sekali lagi Pilatus bertanya kepada para orang Yahudi yang berkumpul, apa yang harus diperbuat pada Yesus? Dan semua orang kembali berteriak, "Salibkan dia!" Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Jadi Pilatus mencuci tangan di hadapan banyak orang sebagai bukti bahwa Pilatus tidak bersalah atas penyaliban Yesus. Segera setelah itu, para prajurit membawa Yesus, memakaikan jubah kepada Yesus, serta mahkota duri, lalu mereka berkata sambil bercanda, inilah raja orang Yahudi. Yesus disiksa dan harus membawa salibnya sendiri. Yesus harus membawa salib itu ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Namun tentu saja perjalanan itu jauh dan Yesus terlalu lemah untuk membawa salibnya. Jadi para tentara meminta seseorang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Yesus. Yesus sangat kesakitan dan lemah. Sesampainya di Bukit Golgota, para tentara memaku tangan dan kaki Yesus ke salib, serta memasang tulisan INRI pada salibnya. Inilah dia raja orang Yahudi, begitu artinya. Mereka mengangkat salib itu berdiri tegak di antara 2 orang penjahat lainnya. Namun itu belum selesai. Setelah Yesus disalibkan, para tentara melempar undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan jubah Yesus. Perjalanan jauh menuju Bukit Golgota, tangan dan kaki yang disalib, mahkota duri yang ada di kepala Yesus, dan tentara yang lempar undi untuk jubah Yesus. Semua itu mendukakan orang-orang yang dekat dengan Yesus. Hari itu sangat menyedihkan bagi teman-teman Yesus. Apakah kamu juga merasakannya? Kesedihan ketika mendengar dan membaca cerita tentang kematian Yesus. Namun, cerita ini tidak berhenti begitu saja. Yesus telah merencanakan kejutan luar biasa untuk teman-temannya dan tentu saja untuk kita semua. Kasih Allah pada dunia ini mendatangkan pengampunan dan damai sejahtera bagi semua orang. Dan tentu saja kita semua tidak akan dirundung duka untuk waktu yang lama. Apakah kamu tahu apa itu? Sebuah kejutan luar biasa untuk kita semua yang percaya kepada Yesus. Kamu pasti menantikan hari yang bahagia itu, bukan? Kita menyebutnya sebuah kejutan pada hari yang ketiga.